banyak bercerita tentang bagaimana membuat film atau mengajarkan bagaimana membuat cerpen, cerita pendek tentang film ya, Pak. Izin, Pak. Kajol. Pak Jan ya. Mohon maaf tadi malam sudah ketemu beliau di dinas, cuman lupa mau menghafalnya gitu. Alhamdulillah hadir juga pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang yang diwakili oleh Sekdes. Terima kasih atas kehadirannya. Juga ini orang tua kita, orang tua kami, Bapak Helmi Mauzi yang sudah tidak asing lagi, selalu bersama-sama kita bila mana kita ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Sehat selalu Pak Helmi ya. Terima kasih atas kehadiran semua. Pak ya, terima kasih Pak ya. Adik-adik Dewan Guru yang berbahagia pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita dapat bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, dan boleh nanti kita barangkali diberi kesempatan untuk tanya jawab dan interaksi terkait dengan perfilman ini. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, bicara tentang perfilman itu, sebenarnya saya yakin dan saya yakinnya Bapak bahwa anak-anak kita ini punya bakat-bakat yang terpendam tentang itu. Cuma persoalannya bagaimana mengeksplor bakat-bakat dari mereka sehingga menjadi orang-orang yang produktif. Melihat bakat mungkin tidak terlalu susah gitu. Tetapi persoalannya ketika kita menemukan anak-anak kita yang berbakat, ya, bagaimana membuat bakat itu menjadi produktif sehingga menjadi sebuah karya itu yang sulit. Kita kurang guru-guru seninya. Kecuali kalau untuk seni tari, seni musik kita ada ya. Jadi agak beruntung sekolah-sekolah yang dikunjungi ya. Dan Bapak karena keterbatasan waktu ini hanya ada 4. Bapak-bapak ini hanya 4 sekolah yang bisa didatangi ya. Jadi beruntunglah kita yang di SMA 3 bisa dihadirkan, dan lebih beruntung lagi dihadirkan adik-adik sekalian, tidak dihadirkan yang lainnya yang gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya bisa antusias untuk mendengar walaupun sambil canda gurau, tapi ilmunya tetap harus masuk ya, nantinya. Mungkin demikian, lebih banyak nanti kita mungkin diskusi. Terima kasih atas segala perhatian ya. Saya Ridwan Wilayah. Awal yang sudah berhasil sukses di dunia film, ada juga yang menjadi idol kita ya. Mungkin ada adik-adik yang sangat berbakat dengan mempunyai yang laki-laki siswa wajahnya tampan ganteng, yang siswi wajahnya cantik-cantik, tetapi saya mau membuka kesempatan bahwa bukan cuma menjadi bintang film. Di dunia film ini lebih dari 20 profesi yang kalian bisa masuki setelah lulus dari SMA tentunya. Apa saja? Saya akan menyebutkan beberapa. Misalnya menjadi penulis cerita. Menjadi penulis cerita ini adalah sesuatu yang kalian mestinya yang sudah paham bahasa Indonesia bisa dengan mudah membuatnya. Buatlah sebuah ide cerita mengenai apa yang ada di Singkawang, lalu dikembangkan menjadi skenario. Ini akan laku dijual kepada produser ya. Dan harganya, kalau ide yang sangat-sangat orisinil dan bagus, harganya tidak murah, itu jutaan ya. Lalu profesi yang lain, misalnya DOP. DOP adalah singkatan dari Director of Photography. Itu adalah penata kamera. Kalian, saya yakin semuanya punya handphone, dan sekarang untuk membuat sebuah rekaman baik dengan video atau foto itu adalah hal yang tidak sulit
ya. Ada juga yang menjadi penyanyi. Ya, dalam dunia film ada yang menjadi pengisi suara, namanya dubber atau dubbing. Misalnya film-film asing, ya, Shinchan atau apapun itu ada diisi dengan suara bahasa Indonesia. Lalu ada juga yang mengisi musik sebagai penyanyi. Ada yang suka musik bisa mengisi dengan musik dalam film. Ada yang bisa martial art, misalnya pencak silat atau kungfu atau judo, itu bisa menjadi pemain atau stuntman. Oke, maaf, terima kasih. Kesia, Anda membuat film pendek judulnya? Saya membuat film pendek itu judulnya saya dari SMP saya membuat film namanya Gobak Sodor. Gobak Sodor. Oke. Gobak Sodor adalah sebuah permainan tradisional. Sebetulnya permainan ini berasal dari kerajaan Inggris ya. Tetapi saya belum tahu yang dibuat oleh adik Kesia ini. Pertanyaannya saya, berapa durasi film itu? Kan karena itu dari sekolah batasnya hanya 20 menit saja. 20 menit? Iya, itu saya bikin di SMP. Di SMA kan ada perlombaan film pendek, saya bikin film horor Pak. Kebetulan saya juara juga. Film Iya. judulnya? Arwah Pak. Waduh, menakutkan pasti ya. Itu memerlukan berapa orang? Itu membutuhkan sekitar 20 orang sama kameramen, tapi kalau pembuatan naskahnya kita bareng-bareng Pak. Oke. Ada pemainnya di sini? Ada Pak, kebetulan kan saya Jadi arwah. Ya, silakan. Ini jadi arwah. Sebagai pemain utama, silakan berdiri. saya dalam seperti ini. Ya. Saya temannya aja saya temannya yang ada di situ juga. Kalau kamu Faisal nggak bisa jadi hantu. Jadi kita ada pakai statement juga Pak artinya supaya dia nggak terlalu capek dan dia. Hebat sekali. Ini khas judulnya Awak dan ini mendapat hadiah. Ya, kebetulan dapat hadiah dari SMA 1. Makasih Pak Kepala Sekolah, makasih Pak. Saya sangat apresiasi kepada Semansa Pak karena bisa menuangkan ide-ide saya buat film. Saya Biasanya suka nulis apa? Kebetulan kalau di sekolah ini di Semansa kan setiap tahunnya itu ada pensi dan setiap pensi itu pasti ada lomba film pendek dan kebetulan saya selalu berpartisipasi dan ikut serta dalam lomba itu. Jadi penulisnya atau jadi apanya? Karena ini lomba sekolah jadi kayaknya merangkap menjadi penulis juga, pemain juga gitu. Oh, oke, lumayan, hemat budget. Oke, satu, ini penulis. Ada yang suka pegang kamera? Mungkin bikin konten, bikin... Diki mana Diki? Iya boleh, ada pegang kamera yang bisa bikin konten, boleh maju yuk. Oh yang ikut di sini itu akan otomatis dipilih buat nonton kita di XX1 nanti. Jadi siapa yang jago bikin gampang. Kamera itu bukan di depan kok, dia Ayo. belakang. Boleh yuk. Atau yang jago-jago bikin konten deh, konten-konten TikTok apa gitu. Kamu aja. Itu aja kamu aja. Sini. Rekam. Ayo masuk yang di pintu. Apa? Ayo. Boleh, nggak apa-apa. Ayo. Ayo sini. Nggak apa-apa. Aduh, Johan. Udah ada tuh, Johan. Ada. Oke. Ini YouTubernya Semansa. Oh, YouTubernya Semansa. YouTuber Semansa. Oke. Jadi kalau membuat film ini kita bikin kayak kelompok gitu ya. Jadi kayak nulis cerita, terus nanti kita pilih pemainnya, terus nanti kamu merekam adegannya. Kalau pemainnya tadi yang di sini yang saya Terus, pilih. Kamu. Nah, ini Ayo, penulis ayo. cerita kita nih. Ayo berdiri. Penulis cerita kita. Pemainnya. Kamu bayangkan kamu mau nulis Ayo apa? berdiri. Ayo berdiri. Cerita apa? Ayo Oh, ya. berdiri dong. Jadi nextnya gini ya, bikin film Pemain. itu pertama dari bikin ide dulu.
idenya kita bikin sederhana aja gitu. Bikinnya yang sekitar kita aja. Kebetulan kita udah ada penulis. Kenapa? Ini yang disebut dengan ide itu mahal. Kalian bisa mengubah nasib kalian dengan ide kalian. Dan di sini terbuka banget loh. Kalian bikin ide itu gampang banget. Konten, bikin YouTube, bikin TikTok, bikin Instagram, Reel dan sebagainya, itu adalah jalur yang paling gampang menuangkan ide kalian. Ada super hal juga asli dari mantan, tapi kita yang melakukan hasil. Harapannya program ini nanti adik-adik bisa memahami bagaimana sih para filmmaker kita bekerja. Hari ini memang kita fokus untuk pembuatan video ya, yang waktu kan kita membimbing adik-adik semua. Siapa tahu ya dari dulu. Ini kelas 1, kelas 12 apa? 12. Kelas 11, Pak. 11. Bentar lagi ya. Mau kelas 12. 11, Pak. Saya nanti akan mungkin memberikan apa ya? Gagasan, Pak. Ide cerita untuk mereka nih. Teman-temannya ini coba dibuatkan suasana di mana ada orang tua menyambut, ini orang tua pasang ya, menyambut bagaimana putra atau putrinya mendapatkan entah itu kelulusan atau mendapatkan kebanggaan gitu, entah itu dapat apa hadiah gitu ya. Nah, ini mohon coba dibuatkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jur, bagaimana mengutarakan dialognya ya antara putra dan orang tua. Nanti ini kan kamu penulis ya, dia menulis cerita. Ceritanya adalah ada sepasang orang tua, anaknya mengabarkan bahwa kita bikin 2 anak aja sih, biar agak dramatis sendiri. Satu anak yang lulus dan berprestasi, satu anaknya yang di bawah dan tidak berprestasi. Jadi tanggapannya, aku pengen anak cowok deh, satu lagi. Ayo, satu. Jadi cowoknya kurang aktif nih. Ayo. Ayo. Boleh. Yang pakai kacamata. Ini yang pakai kacamata dia. Boleh. Ayo. Waduh, ini kita nanti ajak nonton loh, gratis, popcorn dan sebagainya. Siapa? Anak cowok susah banget ya, kalau anak cowok ya. Tarik. Udah, gini aja, kamu aja ya. Kamu sama gurunya dulu kayak ngasih sesuatu kali ya. Ada map atau apa sini? Ada buku, harus ada properti, ya nggak apa-apa tulisan. Oke, ini ceritanya ijazah atau raport gitu ya. Tapi sebenarnya raport diambil orang tua ya. Terus kamu di belakang dulu, nanti dia datang. Kameramen siap ya. Ini agak blockingnya, dia datang. Pertama, kamu gurunya. Ini gurunya ya, kamu anaknya. Sini dulu, kayak kamu ngasih aja. Sini kamera dulu. Ambil dulu ya. Oke. Nanti kamu datang dengan wajah ceria ke sana. Anak yang tidak berprestasi sini. Maaf loh. Nanti, oke. Sekali kalau saya bilang action, berarti mulai ya. Nanti dialognya ini kebetulan improv aja dulu, gitu loh. Kamu juga setelah dia datang, kamu baru nyampe gitu, nanya. Oke, 1. Kita lihat ya, ini 1, kamera siap, biasa kamera dulu.
Kalau di film itu kamera dulu. Kamera harus merekam sekian detik dulu, baru kita bilang action. Kalau biasanya ada boomer gitu yang buat rekaman, sound siap. Nah, soundnya harus disiapin dulu, karena biasanya sound terpisah. Kalau film gitu, kamera udah siap. Apa? Oh, kamu dialog aja. Oh, selamat ya, kamu udah ini gitu aja ya. Oke, pemain udah ready? Oke, action. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Tadi aku dapat surat lulusan aku lulus masuk UGM Ibu. Dengan tampang menyedihkan dia datang, kasih kabar bahwa kamu ini. Aduh, gimana sih? Itu aja nggak lulus. Maunya main game aja. Gadang aja. Disuruh belajar nggak belajar. Siapa kamu ini? Gak bisa ini Pak, anak laki-laki membangkang sekali. Bukan berarti dia tidak lulus, bukan berarti dia gagal. Kamu tuh kalau ibu bilangin didengar, nak. Didengar. Maaf ya nak, ibu marah sama kamu. Ibu selalu doain kamu nak. Oke, Kak. Belum. Ulang tiga. Fokusnya terhadap dia. Kamu nggak boleh ke tempat lain. Ini pelajaran kameranya begitu ya. Oke? Oke, kamera siap? Kamu ngomong dong, siap. Siap. Sound, roll. Biasanya gitu kan. Terus, 1, action. Makasih ya Bu, makasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak, ada apa nak? Kok kayak gembira sekali? Ini surat aku terima kelulusan di UGM Ibu. Oh, Masya Allah nak, hebat sekali kamu. Ibu bangga sama kamu nak. Makasih. Bapak, ini surat aku lulus di UGM Pak. Selamat ya. Iya Pak, makasih. Karena aja dari perjalanan kamu. Masih banyak. Aduh, kamu itu aja nggak lulus gimana sih? Ya. Makanya kerjaan tuh jangan main HP, jangan begadang. Kalau ibu suruh belajar tuh belajar. Lihat ke kamu itu lulus. Gimana sih coba contoh ke kamu itu? Kalau ibu dengerin tuh, Bah, cobalah didengar, nak. Oke. Ini anakmu. Ini anakmu nggak lulus. Ini lulus anak ayah. Ini anak siapa? Itu sebagai contoh bahwa sebuah adegan bisa dibuat oleh sutradara menjadi adegan drama yang menyedihkan ya, tapi juga bisa dibalik menjadi komedi, bisa juga action. Kalau saya langsung peluk dia dan dia saya pukul, ya waduh, kamu gimana sih? Udah ngabisin duit, nggak lulus lagi. Udah, mendingan kamu jadi tukang tahu aja. Nah itu. Soal jual mahal. Coba deh, Cika. Udah deh, mending kamu pergi sana, kamu nggak tahu masalahnya. Apaan sih kau? Apaan sih, jalan tuh pakai kaki. Bella, kamu dekatin aku. Jadi gini kamu sekarang dekatin si Bella. Emang aku yang apa sih buat kamu? Ayo,
Bad boy, silakan jawab. Kurang apa cewek secakep ini? Oke, silahkan tarik nafas. Mulai. Dari awal. Oh, jadi gini kamu sekarang deketin si Bella. Kurang apa sih aku buat kamu? Kamu itu nggak ada kurangnya, tapi aku melihat orang lain itu beda. Oke, dilanjutkan Bella. Silakan. Terima kasih, tepuk tangan dong. Ini adegan di panggung ya. Saya akan tapa begini, tetapi yang saya tepuk sebetulnya ini. Jadi yang bunyi plek ini tangan saya, tangan yang satu. Ini hanya akan sampai di pipi dan dia tidak akan sakit. Jadi itu salah satu trik dalam dunia film atau dunia panggung. Contohnya misalnya Semulam, itu banyak sekali adegan tampar-tamparan, tapi sesungguhnya tidak sakit. Karena yang ditepuk adalah bagian tubuh yang lain. Oke, silakan bad boy duduk. Ya. Jadi kamu jadi Will Smith Indonesia. Kalau nanti akan main filmnya bad boy di dunia, yang main itu Will Smith. Silakan lanjutkan Kak Am. Jadi dari sebenarnya diperuntukkan sebenarnya tidak buat kamera lebih ke kamera foto ya, tapi dijadikan kamera ini. Oke, buat digital. Saya suka pengambilannya, maksudnya kayak udah pernah belajar di dunia sinematografi. Jadi kamu belajar dari mana? Ya, karena basic sinematografi sudah ada di penataan kamera. Angel dan angle-nya, terus ininya tuh oke, bagus. Kamu? Terus siapa yang bikin coloring? Grading gambarnya. Ini kan ada after dari editing, ada di coloringnya kan gambarnya. Tuh atau kalian juga? Wow, oke. Tepuk tangan dong bentuknya. Basic sinematografi atau bibit-bibit pegang kameranya itu udah menuju 3 diasah lagi kita akan bisa bikin film layar lebar. Terus kalau pemain, oke, saya nggak komen banyak karena masih matanya kiri kanan, nggak fokus. Terus ada yang sedikit kosong, terus ada maksudnya kayak enggak apa ya, kalau dalam istilah beripin itu enggak jujur. Enggak jujur itu kalian tuh masih menjadi orang lain, masih kayak diri kalian di bawah menjadi karakter itu, tidak menguasai menjadi karakter itu. Jadi kayak tatapan, cara bicara, tapi itu nggak apa-apa, itu bukan salah, tapi itu udah bagus. Tapi maksudnya kita masih menonton, kalau kalian sadar nonton film itu masih kayak ya ini teman gua banget gitu, bukan jadi karakternya. Tadi ada yang ceweknya yang ngelabrak tadi, bukan jadi dia, masih menjadi diri dia sendiri. Terus cewek yang dilabrak pun masih kayak belum sakit hatinya tuh masih belum terasa sampai sini. Benar nggak? Sakit hatinya tuh kita nonton belum terasa, tapi poin plusnya di sini adalah film ini udah menjadi kayak sebuah film yang enak dinikmati karena penataan kamera. Makanya saya panggil kenapa kameranya udah oke banget, bagus gitu loh. Aku udah ngucapin selamat hari raya Imlek. Kemarin Imlek ngapain aja? Aku jalan ke Pontianak, ibadah di sana dan kulineran enak-enak loh makanannya. Intinya suasana di sana seru banget. Teman-teman, udah lama nggak ketemu kalian. Gimana liburan kalian kemarin? Kayak gitu. Kita ke kelas aja yuk. Mereka kenapa ya?
ada yang mayoritas yaitu Islam dan minoritas yaitu yang memang beda agama, dan hal ini sering terjadi ketika pada saat jam pelajaran yang memang dianggap sebagai hal biasa atau hal bercandaan, tapi kalau kita lihat dari sisi agama itu memang tidak baik dan harus dibenarkan. Jadi seharusnya saya membuat film ini karena motivasi dari mereka yang ada di kehidupan nyata. Terima kasih. Bisa disampaikan bagaimana pendapat teman-temanmu pada saat proses pembuatan film itu dan pasca mereka nonton? Untuk pendapat teman-teman saya sangat mengapresiasi karena adanya film ini, teman saya menjadi lebih toleran untuk kedepannya dan mengingat bahwa agama itu memang beda tapi kita tetap sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Dari kelas 11 IPS 1. Tadi Kak Jo bilang kakak mulai karir itu dalam menulis cerpen. Kebetulan di sini saya ada 2 karya. Saya nulis novel dan genre yang pertama tuh fantasi, yang kedua romance. Di sini tadi juga Kak Jo bilang sutradara perempuan. Wah, saya jadi termotivasi banget tuh untuk jadi sutradara ataupun penulis. Karena Kak juga bilang juga tadi kalau kakak dari pedalaman Banjarmasin di Kalimantan. Saya ingin tahu bagaimana kakak bisa sukses seperti sutradara sekarang yang merantau di Jakarta di kota besar. Sekian dari saya. Langsung dijawab. Oke, jadi dari teman-teman dari siapa namanya? Apa? Lika. Apa? Oh, Lika, oke ya. Sama ya, agak sadar kita ya. Agak sadar kita, nggak apa-apa. Untuk Kalimantan banyak banget, kita aman kok di sini. Kalau di tempat lain kita mungkin agak dikatakan sadar gitu. Kalau di sini aman, tenang aja. Jadi pada saat benar, saya tuh nulis. Saya dulu juga sama nulis novel. Saya nulis novel kecil gitu. Saya bagi-bagikan ke teman-teman nih, baca gitu. Gimana pendapatnya? Saya bagikan. Apalagi sekarang medianya itu banyak ya. Ada Wattpad, ada macam-macam lah media penulisan. Bejos, macam-macam. Kamu harus publish aja terus. Kalau yang tadi teman-teman bikin film, tuh bikin aja terus di sosial media dan sebagainya. Kenapa? Ada teman saya, penggiat film pendek. Ini jalur teman saya dulu, baru jalur saya yang saya cerita. Jalur teman saya adalah dia tuh bikin film pendek atau bikin cerita, terus tiba-tiba sukses, banyak yang baca. Akhirnya kalian dihubungin produsernya untuk dibeli naskahnya. Mereka tidak mau, mereka akan mencari siapa yang membuat naskah ini. Karena kan tadi saya bilang, kita tidak tahu siapa yang bikin, tapi kita akan tahu siapa karya yang bikin ini. Akhirnya saya mencari tahu, benar nggak? Itu yang tadi kembali poin yang di awal tadi adalah kita tidak peduli siapapun itu. Ketika karya kamu yang berbicara, maka kamu yang akan dicari. Nah, begitu tadi kamu bisa download, pasang, kamu belajar terus aja. Jangan takut salah, jangan takut ada yang bilang jelek. Itu nggak masalah, ditolak itu biasa. Tapi orang yang tidak pernah menyerah dan selalu melakukan itu tekun pasti ada hasilnya. Jadi kamu bisa mulai dari situ. Saya dari kelas 11 IPA 3 ingin menanyakan yang ingin saya tanyakan sekarang, yaitu selama ini kan kami memproduksi film tidak menggunakan dana sekolah dan menggunakan budget pribadi. Akankah ada dana bantuan dari kementerian untuk mendukung prestasi kami di bidang tersebut? Ya, silakan Pak. Ditanya karena pertanyaan ke kementerian. Ya, untuk bantuan langsung memang tidak ada. Tapi kami memberikan bantuan melalui suatu program. Ada adik-adik juga yang berkenan mengikuti program itu, banyak hadiah, banyak peluang nanti setelah mendapatkan apresiasi dari program itu. Misalnya ada program workshop apa tulisan film pendek. Saya siapa namanya? Raihan dapat 10 besar. Itu kita beri bantuan
tidak hanya penulisannya, tetapi juga memproduksi film dari hasil tulisannya. Itu aja. Kalau untuk langsung dibeli, sepertinya tidak ada. Jadi kami membuka program bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti